Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang konsep dasar usul fikih. Akan tetapi sebelum kita mempelajari konsep dasar usul fikih, kita harus paham dulu apa itu fikih dan apa kaitannya dengan usul fikih. Kenapa? Karena tujuan untuk mempelajari usul fikih adalah untuk memahami fikih atau hukum Islam secara menyeluruh. Drop it. Baik, yang pertama kita pahami dulu tentang definisi fikih. Apa itu fikih? Fikih secara bahasa berarti memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Nah, dari definisi secara bahasa ini kita jadi tahu bahwa fikih itu menghendaki pengerahan potensi agama. Kenapa? Karena kalau kita memahami secara mendalam atau fahmun amikun, mau mengerti, mau paham, itu berarti kan kita menggunakan potensi akal. Nah, dari definisi tersebut, kita jadi tahu, oh, fikih itu merupakan hasil ijtihad dari ulama. Sebenarnya ada banyak sekali definisi fikih secara istilah. Akan tetapi, di sini saya hanya mengambil satu pendapat saja dari Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya yaitu Ilmu Usul Al-Fiqh Dar Al-Kalam Al-Maktabah Ad-Da'wah juz 1 halaman 1 yang berbunyi Al-Fiqhu huwa majmu'atu al-ahkamu asy-syar'iyyatu al-amaliyah al-mustafadah min adillataha at-tafsiliyah. Artinya, fikih adalah kumpulan hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Nah, dari pengertian fikih secara bahasa dan istilah, kita bisa tahu bahwa fikih itu berkaitan dengan ketentuan hukum syara', yaitu ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan, baik itu yang ditetapkan langsung oleh Allah, Rasul, para ulama atau ahli fikih, dan mujtahid dari masa ke masa. Nah, jadi mudahnya bisa kita pahami bahwa fikih itu merupakan produk dari ulama atau hasil dari ijtihad para ulama. Kemudian fikih itu disebut apa? Fikih itu disebut sebagai hukum Islam. Misalnya seperti ada hukum wajib, makruh, mubah, sunnah, haram, halal, dan sebagainya. Drop it. Ketiga adalah pengertian usul fikih. Nah, usul fikih itu gabungan dari dua kata. Yang pertama, al-usul dan al-fiqhu. Nah, al-usul itu jamak dari kata al-aslu yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan. Nah, sedangkan fikih itu sudah kita bahas di awal tadi bahwa fikih itu merupakan fahmun amikun, pemahaman secara mendalam. Sedangkan definisi usul fikih secara istilah kita ambil dari satu pendapat yaitu Muhammad Al-Syaukani yang berbunyi idrakal qawaid allati yatawassalu biha ila istimbati al-hukumi asy-syar'iyyah al-fur'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya, fungsi usul fikih adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istimbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalil yang rinci dan jelas. Nah, dari definisi ini kita jadi tahu bahwa usul fikih itu merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Agar apa? Agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dalam ayat Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 di salah satu ayatnya yang berbunyi wa aqimus shalah
artinya dirikanlah sholat. Nah, dalam ayat Al-Quran tadi perintahnya adalah untuk mendirikan sholat, tetapi mengenai hukum di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan hukum sholat itu seperti apa, tidak dijelaskan secara detail. Nah, maka dari itu perlulah metodologi. Metodologinya apa? Yaitu usul fikih. Nah, kemudian di dalam usul fikih itu juga ada salah satu kaidah amar yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub, yang artinya pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Nah, maka wajib inilah yang disebut dengan fikih. Kemudian, selain untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah, usul fikih juga berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Ya, kita semua tahu bahwa zaman itu memang telah berkembang. Ada hal-hal yang dulu mungkin tidak terjadi dan sekarang pun juga terjadi. Nah, itu memerlukan hukum. Hukumnya bagaimana? Misalnya, jika dulu itu tidak ada bayi tabung, nah sekarang sudah ada bayi tabung. Untuk mengetahui bagaimana hukum tentang bayi tabung itu menggunakan apa? Tentu saja menggunakan kaidah usul fikih. Drop it. Objek pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Nah, mukallaf itu apa? Mukallaf ialah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariat Islam. Nah, ciri-ciri orang mukallaf itu apa? Yang pertama itu adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah balik, dan yang keempat adalah sadar. Jadi kalau dia itu orang Islam, dia sudah berakal, dia sudah balik, dia tidak gila, dan dia itu sadar, dia sudah punya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ibadah tertentu. Kemudian objek pembahasan fikih yang terakhir adalah syariat, yang bersifat kuli atau menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran, hadis atau sunnah, dan hasil dari ijtihad para ulama. Baiklah, itu tadi penyampaian dari saya mengenai konsep dasar usul fikih. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.